wabarakatuh. Saya atas nama Gusti CBDSP dari kelas B Manajemen NIM 20023612010069 dari Universitas Andi Jema Palopo, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang controlling. Controlling atau pengawasan ini adalah proses pengaturan atau pengembalian faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan perencanaan. Controlling juga merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Kemudian ada beberapa ahli yang mengartikan controlling. Salah satunya yaitu George R. Terry mengartikan controlling sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian proses atau langkah-langkah controlling ada beberapa, yaitu tahap penetapan standar, di mana tahap ini tujuannya adalah sebagai sasaran kuat dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu standar fisik seperti kualitas produk atau barang dan jasa. Yang kedua, standar moneter yaitu ditunjukkan dalam bentuk rupiah atau yang mencakup biaya tenaga kerja. Yang ketiga, standar waktu meliputi kecepatan dan batas waktu pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang dimana tahap ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengukuran kegiatan. Kemudian ada beberapa jenis pengambilan atau pengamatan laporan, metode dan pengujian serta pengambilan sampel. Yang pertama yaitu kemudian yang keempat tahap pembandingan pengawasan dari segi waktu pelaksanaan dengan standar dan secara analisa preventif. Kemudian yang kelima yaitu preventif pengembalian. Alat yang dipakai dalam pengawasan ini adalah perencanaan budget, sedangkan pengawasan secara referensif alat budget dan laporan. Kemudian yang kedua, pengawasan dilihat dari segi objektif, yang dimana pengawasan dari segi objektif ialah pengawasan terhadap produksi dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan karyawan dari segi objek merupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif. Contoh pengawasan order dan pengawasan kebijakan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu pengawasan dari segi waktu, yang dimana pengawasan dari segi waktu subjek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian pengawasan perusahaan internal, auditor. Laporan tertulis dari bawahan kepada atasan pada umumnya terdiri dari pertama, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan khusus. Kemudian pengawasan ekstern dilakukan oleh akuntan publik atau publikasi laporan neraca dari laba rugi yang menyebabkan jalannya perusahaan wajib diperiksa oleh akuntan publik. Metode-metode pengawasan atau pengendalian dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu controlling atau pengawasan non kuantitatif, yang dimana pengawasan ini melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Teknik yang sering digunakan yaitu
Yang pertama, pengamatan atau pengendalian dengan observasi. Yang kedua, inspeksi teratur dan langsung. Yang ketiga, laporan lisan dan tertulis. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan. Yang kelima, diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu controlling atau pengawasan kuantitatif, yang dimana pengawasan ini melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Teknik yang dipakai dalam pengawasan ini yaitu anggaran, audit, analisis break-even, dan analisis rasio. Kemudian dari beberapa materi yang saya telah paparkan, saya mengambil kesimpulan yaitu controlling atau pengawasan merupakan suatu sistem usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Demikianlah presentase saya ucapkan banyak terima kasih.